Simpang siur nih, ada yang bilang gaji DPR itu 104 juta, ada media yang bilang kalau itu tuh 200-an, ada lagi yang bilang kalau sebenarnya itu bisa miliaran sebenarnya sebulan gitu kan. Kita tanya, kenapa bisa simpang siur kayak gini? Asal muasalnya adalah karena mereka semua tidak transparan. Apa rincian dari hampir 10 triliun yang dianggarkan untuk 580 orang yang katanya mewakili kita, tapi sampai saat ini nggak ada yang benar-benar membela masyarakat. Semuanya diam, semuanya matiin tag-nya, semuanya ngelimit. Mungkin nggak semuanya ya, tapi banyak yang aku jadikan target yang ngelimit komen, matiin tag, dan ngeblok. Seperti Ahmad Syaroni contohnya. Takut amat sih sama cewek kecil begini pakai segala di blok-blok. Nah, DPR, transparan kalian mulai sekarang ya. Breakdown dari 10 triliun yang kalian anggarkan, kemana duit itu? Ada untuk bayar-bayar rapat. Emang kantor yang kalian punya itu nggak cukup besar untuk bisa melaksanakan rapat sampai harus rapat di luar. Ada konsumsi-konsumsi. Bawa bekal, masyarakat diperes dengan luar biasa kejamnya, mereka bermandi kemewahan di sana. Patwal, staf sus, dan semua-semua itu. Untuk apa? Orang saat kita aja sedang menyuarakan aspirasi, nggak ada yang berhasil dengerin. Hari ini, banyak masyarakat yang demo. Nggak ada mereka keluar dari gedung itu. Gedung itu hasil dari pajak rakyat kita. Tapi saat kita mau datang dan menyampaikan aspirasi, semuanya ditutup, semuanya dilindungi dengan peralatan-peralatan yang udah kayak mau perang sama negara lain. Kayak begini, wakil-wakil rakyat kita. Ahmad Syaroni bilang, katanya dia ngumpet-ngumpet dengerinnya. Ngapain ngumpet-ngumpet? Diajak debat aja banyak bacot. Segala pakai ngomong ngumpet-ngumpet. Kalau nggak kerja, bilang aja nggak kerja. Ini orang emang bener-bener ya, omongannya nggak bisa dipegang. Sampai saat ini, nggak ada satupun DPR yang berpihak pada rakyat. Masihkah mereka mewakili kita? Atau mereka sebenarnya memang hanya mewakili partai-partainya dan mau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari kita. Katanya pensiunannya seumur hidup, teman-teman. Kita aja yang udah kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mungkin gak dapat pensiun dengan uang yang seadanya. Mereka-mereka ini yang joget-joget, yang ngatain rakyatnya rakyat jelata, yang ngatain tolol, dapat pensiun seumur hidup. Ikhlas kita, masyarakat Indonesia. Gila emang udah kematian empatinya. Apakah semudah itu untuk seorang anak untuk menjadi durhaka? Aku udah menjelaskan beberapa teori yang menjelaskan tentang attachment, trauma bonding, tentang cinta pertama anak adalah orang tuanya, dan lain sebagainya. Jadi cinta yang dimiliki anak ke orang tua itu dibentuk dan sudah terbukti secara saintifik. Cintanya begitu besar. Jadi banyak banget yang datang ke komen-komen dan mengatakan bahwa konten aku mengajarkan anak untuk jadi durhaka. Padahal tidak semudah itu untuk anak menjadi durhaka, karena saat mereka memutuskan untuk tidak lagi dekat dengan orang tuanya atau memutuskan untuk memberikan batas kepada orang tuanya, mereka melawan semua naluri yang sudah dibentuk sejak kecil. Mereka juga melawan semua moral yang pernah diajarkan selama bertahun-tahun yang sudah membudidaya menjadi tatanan untuk menjudge anak itu bermoral atau enggak. Jadi udah banyak banget yang mereka lawan kalau mereka sampai bisa memutuskan hubungan dengan orang tua atau bahkan mau memberikan batas terhadap orang tua. Kapan itu bisa terjadi? Saat luka yang mereka terima itu sudah luar biasa besar dan udah mengganggu kehidupannya dan mengganggu dia untuk bisa menjadi manusia yang berfungsi secara normal, bisa mencapai cita-citanya. Kedua, itu terjadi saat sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Siapa sih yang mau mencari masalah dalam hidup yang udah penuh masalah ini, mau lagi nyari masalah untuk putus hubungan dengan orang tua? Kalau memang memutuskan hubungan dengan orang tua malah menambah masalah lagi gitu buat dia. Jadi pasti anak sudah berpikir sepanjang itu dan udah menganalisa apakah dengan memutuskan hubungan dengan orang tua hidupnya akan lebih baik atau enggak gitu. Jadi nggak semudah anak bisa melihat konten, maka tiba-tiba dia jadi ingin memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Saat orang tua baik-baik sama anak, orang tua cinta sekecil aja sama anak, itu udah memberikan harapan terhadap anak. Jadi, untuk para orang tua di luar sana, dan mungkin juga untuk kepada kita, calon-calon orang tua, ingatlah bahwa anakmu sangat mencintaimu. Dan jangan pernah kita sia-siakan rasa cinta itu, sehingga suatu saat mereka besar, mereka memilih pilihan yang sangat berat untuk tidak lagi berhubungan dengan kita. Halo.
Halo teman-teman, selamat hari Senin. Jadi tiap hari ada aja gebrakannya gitu. Nah ini yang lagi rame adalah demonstrasi Denmark Bergerak yang dilaksanakan atau diorganisir sama Persatuan Pelajar Indonesia di Denmark. Kronologisnya itu, teman-teman PPI ini membuat aksi solidaritas Denmark Bergerak untuk juga ikut menunjukkan gitu ya bagaimana situasi di Indonesia dan juga ikut menyuarakan tuntutan-tuntutan kita terhadap pemerintah. Mereka menjalankan ini, mau organisir ini sendiri, dalam artian mereka dengan organisasinya patungan untuk beli bunga, patungan untuk ngeprint, mereka ngurus sendiri tuh izinnya pemerintah Denmark dan lain sebagainya. Mereka mengundang semua diaspora yang ada di Denmark. Dan aku sendiri sampai hari H itu nggak pernah konfirmasi kalau aku mau datang atau enggak. Acara tuh dimulai dari jam 1 sampai jam 4. Aku tuh baru datang jam 2.30 karena aku tuh dari kota lain gitu kan, ke Copenhagen. Mereka pun nggak tahu kalau aku mau datang dan aku pun nggak tahu apa yang akan terjadi di demonstrasi itu. Aku datang sebagai bentuk support dan dukungan karena teman-teman yang masih muda-muda ini punya kepedulian yang luar biasa terhadap bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa kritik ya yang terjadi dari demonstrasi itu. Yang pertama adalah peletakan bendera di atas kursi. Nah, teman-teman, ini adalah plan demonstrasinya ya. Memang tempatnya itu nggak ada tempat lain, itu di jalan umum, di tempat yang sangat ramai, di jalan umum nggak ada tempat lain untuk naruh bendera itu. Dan di Denmark, kita itu nggak boleh mengibarkan bendera lain selain bendera Denmark gitu. Kecuali mungkin benderanya ditaruh di satu tempat itu nggak apa-apa, makanya ditaruh di atas kursi sama teman-teman PPI. Jadi tadi itu ya, cara bendera teman-teman saat kita ada di luar negeri, kita mengikuti peraturan yang ada di negeri tersebut. Kalau nggak boleh mengibarkan bendera ya kita nggak mungkin mengibarkan bendera Indonesia. Sama saat kalau turis masuk ke Indonesia, mereka pun harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengenai adanya poster gitu ya dari Pak Prabowo dan juga Gibran. Nah, itu juga organik. Aku juga nggak tahu siapa yang ngeprint, siapa yang naruh di situ. Aku datang itu acara sudah di tengah-tengah, sudah berlanjut gitu. Jadi aku mau menunjukkan solidaritas aja gitu. Jadi semuanya berjalan secara spontan. Bukan aku yang naruh itu poster di mana, bendera di mana dan lain sebagainya. Itu kebebasan teman-teman yang lain untuk ngeprint, untuk naruh, untuk bawa apapun, untuk menampilkan apapun. Gak ada tuh aku mengorganisir itu harus fotonya Pak Prabowo, fotonya Gibran dan lain sebagainya, itu gak ada ya. Nah teman-teman, gini loh, yang harus kita apresiasi itu adalah kepedulian dari bangsa-bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, bahkan ada beberapa warga negara asing juga yang pernah tinggal di Indonesia yang ikut datang ke acara itu dan peduli sama penderitaan masyarakat Indonesia. Masalah tentang Pak Prabowo, aku nggak mungkin teman-teman datang ke suatu demo terus bilang kalau kamu nggak boleh bawa poster ini, nggak boleh bawa poster itu. Nggak mungkin lah, ini kan demokrasi, jadi semua orang boleh mengaspirasikan apapun. Sama kalau misalkan nih ada teman-teman yang memang merasa kecewa dengan Pak Prabowo, dia bawa poster itu, ya silahkan dia bawa poster itu gitu. Nah tapi tetap ya teman-teman, ini pendapat pribadiku ya, kita memang harus objektif loh. Banyak banget nih komen-komen yang bilang kalau aku nih ternyata mau makar gitu, aku tuh pengen menggulingkan Pak Prabowo. Silahkan ditonton segala konten-konten aku, segala video-video aku nggak pernah sekalipun bilang lengserkan Pak Prabowo atau bilang kalau Pak Prabowo itu harusnya nggak jadi. Selama kamu masih di rumah saya, kamu harus ikut peraturan saya. Setelah itu, kata-kata itu selalu keluar untuk mengatur kita untuk ikut kepada cetakan anak yang sempurna yang mereka inginkan. Hobi kita dianggap nggak jelas, cara kita berpakaian dianggap nggak sopan, cara kita bicara dianggap kurang ajar. Pokoknya kita harus ditekan sesuai jadi boneka yang mereka inginkan. Begitu kita dewasa, kita keluar dari rumah dan kita nggak mau deket-deket lagi sama mereka karena kita udah nggak mau lagi ngikutin peraturan itu. Nanti kalau udah begitu ditanya, kenapa sih nggak pernah mau pulang? Kenapa sih nggak pernah mau sama-sama saya? Kenapa sih nggak pernah mau berkunjung ke sini? Lah dulu saat kita serumah, kita selalu disalahkan dan selalu dituntut sesuai dengan apa yang mereka mau. Sekarang kita udah berdiri di kaki sendiri, ya kita nggak mau melakukan apapun itu yang dulu mereka mau gitu. Dan susah sekali ya, karena saat kita dewasa, yang membuat kita sukses adalah keunikan dari diri kita masing-masing dan keunikan dari skill yang kita punya. Mungkin hobi-hobi yang dulu dibilang bodoh sama orang tua atau dibilang gak ada gunanya gitu ya, mungkin seperti main musik, menari, atau main band, atau main game bahkan, itu dianggap bodoh sama orang tua, dianggap membuang waktu, dianggap tidak ada masa depannya. Begitu kita dewasa, kita udah gak punya aspirasi karena bingung siapa diri kita, nanti kita disalahkan lagi karena gak sukses gitu. Nah, harus gimana dengan hubungan orang tua dan anak yang satu arah dan memaksakan kehendak seperti ini? Padahal semua anak adalah individu yang unik dengan bakatnya masing-masing, ketertarikan masing-masing. Yang harus dilakukan adalah mengasah setiap keunikan dari bakat anak-anak kita, bukan memaksakan apa yang kita pikir mereka harusnya jadi.